materi yang saya mau kasih ya. Sebetulnya ini materinya materi ngulang ya. Materi yang kalian pernah dapatkan waktu di Alpro. Ya, bahas materi operator ya. Terus nanti kita bahas tentang controlling ya, pengkondisian dan struktur kontrol ya, perulangan gitu ya, pengkondisian dan perulangan. Nah, ini saya ini dulu ya. Saya bahasnya nggak semuanya agak ada dilewat soalnya ini 37 slide, yang ini 57 slide ya, tapi tadi juga nggak beres ya. Oke, yang dapat aja dulu ya. Nah, ini ada tipe operator, ada aritmetik. Aritmetik itu yang gimana? Ada yang tahu? Operator aritmetik, ayo yang kayak apa? Penjumlahan, pengurangan, Bu. Ya, betul ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus ya. Nah, itu ada aritmetik. Lalu ada relasional operator. Ayo, yang gimana nih? Relasional operator. Yang masih ingat nggak? Less than, more than, itu bukan, Bu? Iya, betul ya, less than, more than ya. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, ya, tidak sama dengan, dan kawan-kawannya ya. Jadi membandingkan ya, operator relasi. Lalu ada operator logika, ini ya, masih ingat apa contohnya? Yang lebih dari sama dengan, bukan, Bu? Lebih dari sama dengan masuknya ke relasi ya. Kalau and or, Bu, kalau nggak salah. Nah, betul ya, and or, XOR ya, dan kawan-kawannya. Lalu ada operator untuk pengkondisian ya, yang mana sebetulnya nanti hasilnya true atau false. Oke, nah itu ya, ada beberapa tipe operator. Nah, nanti kita bahas ini ya, yang ini disebut operator, maka yang ini OP ini disebut operan ya. Jadi ada operator, ada operan. Nah, sekarang supaya operatornya bisa dipakai, operannya minimal harus berapa? 2, Bu. Minimal 2. Nah, boleh nggak satu operan? Bisa, Bu. Bisa satu operan? Oke, kita bahas ya. Minimal kan tadi katanya 2 operan. Sebetulnya berdasarkan jumlah operan, operator terbagi menjadi, ya, saya ketik, muncul nggak sih kalau saya ngetik di sana? Ya. Pertama nih, ada yang namanya unary operator. Ada yang namanya binary operator, ada yang namanya ternary operator ya. Apaan sih itu unary? Nah, unary itu yang tadi ya, satu operannya juga boleh ya. Contoh satu operan A plus plus ya. Increment dan decrement ya. A plus plus ini menyatakan increment ya. Atau misalnya ini cukup cuma satu operan aja bisa dia ya. Atau misalnya A min min, dia menyatakan apa? Kalau A min min decrement ya. Turun nilainya 1. Naik nilainya 1 atau turun nilainya 1 ya. Nah, itu operator unary yang cuman yang memperbolehkan hanya satu buah operan ya. Nah, lalu ada binary. Binary yang gimana? Dia binary minimal 2 operan. Yang kayak tadi teman mau bilang ya, harus ada 2. Ya, itu ya, harus ada 2 atau minimal 2. Jadi kita bolehkan ya, kalau minimal 2 tuh A ditambah B atau A tambah B ditambah C gitu ya, boleh ya. Nah, lalu ada lagi satu lagi, ternary operator. Ternary operator, dia membutuhkan 3 operan. Nah, yang kayak gimana? Kalau di Java,
itu ada operator yang kayak gini. Tanda tanya sama bagi 2. Nanti cara pakainya saya ajarin ya, intinya nulisnya kurang lebih kayak gini. Ini kondisi yang kita ini kan ya, operan pertama itu adalah kondisi, terus operan yang kedua adalah kalau dia true, nggak muncul ya tulisan saya ya di sana ya, kayak gini muncul. Nih, ini operan 1, dia kondisi, jadi ini operan 1 ya, operan 1. Kalau dia bernilai true, maka kerjakan operan 2. Ini kalau true. Kalau dia nilainya false, maka kerjakan operan 3. Nah, gitu kira-kira ya. Nanti kita bahas. Oke, ininya saya save dulu. Nanti saya bagi di classroom ya. Nah, terus kita balik lagi ke slide. Ini contohnya ya. Nanti dicobain di praktikum ya. Ini ada I integer, I dan J integer, X dan Y double. Boleh nggak sih double sama integer ditambahin? Boleh nggak? Dioperasikan. Boleh nggak kira-kira? Integer ditambah double. Error nggak ya? Yo, yang masih ingat. Kalau di C bagaimana? Di C++? Pernah dicoba nggak? Error nggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Kalau nggak error, kira-kira bakalan gimana nih? Nilainya jadi apa? Misalnya saya punya C sama dengan I ditambah, ini I ya, I ditambah Y. C-nya nilainya jadi apa nih? Jadi double. Iya, betul ya. Logikanya seperti itu. Jadi nantinya dia naik ke yang range-nya lebih luas ya. Karena kan ada koma-komaan tuh ya, nggak mungkin dia hilang koma-komaannya. Jadi dia jadi double, kecuali kita casting. Nah, castingnya nanti dipelajari ya. Kalau casting berubah, misalnya di casting jadi integer. Gitu. Oh maaf, Adan Asar dulu ya, sebentar ya, saya mute dulu. Nah, kalian lihat ya, di sini ada apa namanya, di dalam sistem outprint line, itu kita bisa masukin selain string, juga ada operasi ya di sini ya, ada operasi perhitungan ya, I tambah J. Tapi dengan catatan kalian pisahkan pakai kurung buka tutup ya, nanti di praktikum ini dicoba. Nah, ini bisa ya, jadi ada operasi perhitungan ya, semua operator aritmetika ini dicoba ya, terus ini juga sama. Nah, ini nanti dicobain juga hasilnya apa ya. Nah, karena memang benar kalau misalnya integer sama float kita operasikan nih kayak gini, J ditambah Y, Y-nya integer, Y-nya float. Akhirnya dia hasilnya menjadi float. Ya, jadi dia naik ya, naik ke yang range-nya lebih luas ya, yang ada koma-komaannya. Range data ya, waktu pertemuan kemarin saya udah liatin ininya ya, tabelnya ya. Tabel berapa sih range untuk integer, berapa range untuk double ya. Jadi dia naik ke yang lebih tinggi. Kecuali nanti mau kita casting. Casting itu jadi dipotong supaya dia turun ke integer. Jadinya nanti koma-komaan ininya akan hilang. Ya, karena kita belum belajar casting, di skip dulu aja. Oke. Nah, sekarang ada operator increment dan decrement, disebut unary. Ya, tadi saya udah jelasin yang di sini. Saya udah jelasin di whiteboard ya, ada unary operator di mana cuman satu aja operannya dia udah bisa dijalankan ya. Nah, di sini ada unary plus ya, ada unary min ya, decrement and increment. Tapi ada perbedaan nih peletakannya, kalian bisa lihat ya. Ada yang diletakkan setelah operan, ada yang sebelum operan. Nah, bisa nggak bedain? Apa ya bedanya?
Coba lihat. Baca dulu deskripsinya, selami dulu. Apa ya kira-kira perbedaan antara operator yang diletakkan setelahnya operan dan sebelumnya operan? Coba, yuk baca dulu. Ada yang tahu? After sama before bukan, Bu? After sama before. Oke, boleh ya, after sama before. Apanya nih yang bedanya nih, after sama before? Lihat ya. Kalau yang diletakkan setelah, nih ya, saya ganti pakai kotak. Pakai ini. Diletakkan setelah, katanya nih, ini sama-sama ya, dua-duanya increment by one, dua-duanya increment by one. Tapi bedanya tadi ada after sama before. Maksudnya gimana? Untuk yang setelah, dia evaluasikan ya, evaluasikan to the value of op, evaluasikan si operan sebelum dinaikin. Jadi gimana sebelum dinaikin? Jadi yang ini dikerjakan dulu, dievaluasikan dulu, baru dinaikin. Nah, sementara kalau yang ini naikin dulu, baru dievaluasi ya. Jadi habis dinaikin dia baru dievaluasi. Emang beda? Iya, sebetulnya dua-duanya sama-sama dinaikkan dan yang bawah juga sama-sama diturunkan. Tapi perbedaannya akan terlihat kalau begini nih. Lihat ya. Yang diletakkan di depan nih katanya ya. Evaluate to the value of op after it was incremented. Ya, setelah dia dinaikkan. Jadi evaluasi dulu gitu ya, dievaluate dulu. Oke, kalau gitu dievaluate gimana? Terus kayak gimana? Ini J tambah I itu kan evaluate ya. Nah, sekarang kita lihat ini ada di depannya, berarti dinaikin dulu ya. Naikin dulu J-nya, kan tadinya 3. 3 dinaikin. Naikin dulu J-nya ya. Setelah naik jadi 4, maka berikutnya baru dievaluate. Jadi naikin dulu, baru kita evaluate. Sehingga nanti hasilnya 14 ya. Tapi setelah itu ya memang J-nya akan jadi 4 ya. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini, lihat ya, J-nya masih 3 ya. Evaluate dulu, saya kasih warna orange ya, kuning ini ya. Evaluate dulu, oke evaluate. J-nya berapa? J-nya 3 ya, ini masih 3, belum naik ya. Sehingga jadi 3 ditambah I-nya 10. Ya, 3 ditambah 10. Setelah itu kan hasilnya 13. Setelah hasilnya 13, dia kan ini ya, hasilnya 13 udah tuh. Baru dinaikin. Ya, baru dinaikin J-nya menjadi 4. Ya, jadi dievaluate dulu baru dinaikin. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau yang ini gimana? Naikin dulu baru dievaluate ya. Sesuai dengan alurnya tuh ya, naikin dulu J-nya, baru kita evaluate ya. Sementara kalau yang ini evaluate dulu, baru setelah itu di increment gitu ya. Nah, sama juga dengan yang decrement-nya ya. Nah, terus ada operator relasi ya, operator relasi seperti lebih besar, lebih kecil, sama dengan ini ya, tidak sama dengan dan kawan-kawannya. Kalau lebih besar sama dengan, sama lebih kecil sama dengan, nilai yang dibandingkannya juga dibandingkan ya. Maksudnya kalau ada begini nih,
Apakah 5 lebih besar sama dengan 5, maka hasilnya akan apa? Dibandingkan yang ini. Nih, coba statement yang ke-1 hasilnya apa? Statement yang ke-1 hasilnya apa? True atau false? False. False ya. Oke, statement yang kedua hasilnya apa? True. Iya, betul ya. Ada sama dengannya ya. Oke, sekarang kita lihat dicobain di sini. Dan ternyata sistem outprint line ini canggih ya. Lagi-lagi sistem outprint line itu bisa mencetak operasi relasi ya. Jadi dia bisa cetakin apakah I lebih besar dari J, tapi yang dia cetak adalah booleannya ya. Nanti hasilnya false ini ya. Apakah I lebih besar dari J, maka hasilnya false. Apakah J lebih besar dari I, maka hasilnya true dan seterusnya. Nanti cobain juga di praktikum ya. Nah, ini kayak gini. Lalu ada juga yang sama dengan. Nah, kalau sama dengan, lihat ya, sama dengan itu pakainya ini, misalnya saya begini ya, I sama dengan 5, lalu ada lagi I sama dengan 5. Yang statement pertama, itu maksudnya apa? Masih ingat? Nilai variabel I. Iya, apa? Initialization. Init, ya. I sama dengan 5 itu init. Nilai variabel I kita isikan atau kita init 5. Tapi yang kedua hasilnya apa kira-kira? Yang kedua hasilnya apa? Apakah I sama dengan 5? Nah, itu relasi ya. Jawabannya kebetulan I-nya 5, jadi jawabannya ininya saya ganti deh. Oh, udah betul ya. Jawabannya apa itu? True. True ya. Jadi untuk yang statement kedua, dia relasi, isinya nanti jadi true. Jangan lupa pakai kurungnya ya. Bentar, ini saya edit dulu. Nah, gitu ya. Kayak kurung ya. Nanti dia true. Kayak ini ya, hasilnya, hasil dari ini. Lalu ada tidak sama dengan. Ini kalau saya ganti sama begini. Hasilnya apa? Apakah I tidak sama dengan 5? Hasilnya apa? Hasilnya tidak sama dengan ya, ada tanda serunya tuh. I tidak sama dengan 5. Ya enggak ya, salah ya, kan I-nya 5. Jadi hasilnya false. Itu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Karena kita mau masuk ke logical operator ya. Di mana di logical operator, di sini ada N, ini N-nya ada 2 ya, N-nya ada 2. Ada logical N sama boolean logical N. OR-nya juga begitu, ada 2 ya, ada logical OR dan boolean logical inclusive OR. Ya. Jadi ada tulisan boolean logicalnya ya. Lalu ada XOR atau SOR ya. Ini ya. Lalu ada not. Nah, not ini negasi ya. Dulu mungkin udah pernah ya belajar negasi ya. Nih ya. Inverting gitu ya. Biasanya dipakai untuk saklar ya. Oke, contoh ya. Untuk yang N. Kalau N itu gimana? Salah satu aja, salah semua ya kalau N ya. Pernah nggak di rumah dikasih tugas sama mamanya? Kasih 5 tugas.
Nyapu ya, ya. Ngepel, ya, udah kerjain. Beresin tempat tidur, kerjain. Terus udah gitu suruh nyebor, ya. Tahu nyebor? Nyiram tanaman ya. 4 kerjaan udah kerjain. Terus pas yang kelima, cuci piring, refleksnya cuci piring, nanti nggak bener, kotor ya. Salah kerjaan cuci piringnya. Padahal yang 4 udah bener, tapi salah satu pas ngerjain cuci piring. Nanti teh mamanya langsung ngomel, ya nggak? Si Ama, nggak bener pisan kerjaan teh. Ini ari mama kan yang 4 udah bener. Ya tetep bener kan cuci piring, nah bener. Nah itu kalau operator N ya. Begitu salah satu, salah semuanya ya. Kalau mau benar gimana? Harus benar semuanya. Nah, itu. Jadi ini ya, kuncinya benar semua baru dianggap benar. Kalau ada salah aja satu, udah dianggap salah gitu ya. Kayak kelar hidup lo gitu ya. Kalau ujian misalnya 5 soal sama saya dikasih nomor 1, 2, 3, 4 benar semuanya. Nomor 5-nya salah. Jadi hasil ujiannya salah ya. Nggak enak banget ya kalau ujian pakai operator N ya. Nah, itu kuncinya. Salah satu, salah semua. Nah, tapi di sini dua-duanya sama aja, prinsip kerjanya kayak operator N yang biasa, tapi ada namanya ini ya, short circuit evaluation nih, logical yang ini, yang dannya ada 2 ya, digunakan pada short circuit evaluation. Yang gimana sih? Nah, ini yang ketika tadi ya, begitu salah, dianggap salah. Misalnya nih, Faris nih mau PDKT ya sama cewek. Dia punya banyak kebaikan ya, tapi di awal kenalan, gara-gara dia kentut, ya, maaf ya Faris ya, udah langsung ilfil ya. Jadi ditolak, ya padahal kan cuma kentut di awal doang. Sisanya yang kebaikan lainnya nggak dibaca ya. Kayak gimana? Kayak misalnya begini, ini saya punya, gimana ya biar cukup. Coba saya pakai whiteboard aja deh. Whiteboard-nya kayaknya bisa 2 ini deh, bentar. Kemarin sih lihat whiteboard-nya bisa nambah nih, bentar nih. Nah, yang versi baru bisa nambah halaman ya. Yang ini saya save dulu. Nanti saya kasih. Nah, yang ini kita bikin baru ya. Ini misalnya ada nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E, nilai F ya. Nah, terus nilai isinya nih bolehan nilai isinya apa nih? Bolehan nilai sama dengan hasil membandingkan operan A, B, C, D, E, F ya. Nah, terus ini saya kasih nih yang A misalnya ya. Kan tadi ya kalau dia salah aja ya. Sananya jadi salah padahal ininya benar. Nah, ini hasilnya apa nanti nilai? Kita pakai N. Pakai N. Kalau pakai N gimana dibaca ya? Dibaca semuanya sampai selesai. Sampai sini semua dibaca. Baru akan kita putuskan. Maka nilai isinya adalah gitu ya. Dibaca semua. A, N, B, N, C, N, D, N, E, N, F. Maka hasilnya bolehan nilai adalah false. Ya. Hasil pembacaannya. Anggap aja gitu ya. Nah, tapi kalau pakai yang short circuit evaluation, yang N-nya 2, baru juga baca A, N, B, ya. Apakah A, N, B hasilnya true atau false? Kan false ya. Baru juga sampai situ, dia langsung stop bacanya. Di-cut. Dah segini aja. Sisanya nggak dibaca. Ya, sisanya enggak pernah dia baca. Jadi langsung di-cut gitu ya. Short circuit evaluation. Jadi yang true ke belakangnya boro-boro ya, nggak pernah dibaca. Nah, itu kayak tadi Faris PDKT gara-gara kentut di depan, belakangnya padahal Faris teh loyal, baik, setia kawan, kayak gitu-gitu lah ya.
itunya nggak dibaca udah. Gara-gara cuman di depannya dia kentut ya. Gitu. Itu ya short circuit evaluation. Maka yang OR-nya gimana? Sama, yang OR-nya juga begitu ya. Oke, kalau tadi kan ini jadinya nilainya false ya. Kalau tadi kan kalau N ada satu aja salah, dia salah ya. Kalau OR ada satu aja benar, dia benar ya, dianggapnya benar. Nah, ini ya. Mana yang OR-nya bentar. Saya cari dulu. Nih. Ada satu aja benar, dia benar. Tabel kebenarannya ini. Nah, ini orang tua yang model begini nih asik ini ya. Tadi si AAT-nya disuruh nyapu, ngepel, bersih kamar, nyiram, cuci piring gitu ya. Cuman dikerjain ini aja, cuman dikerjain nyiram tanaman, yang lainnya nggak dikerjain. Terus orang tuanya, wah hebat si AAT, pinter, bener pekerjaannya bener, padahal cuma nyiram tanaman, yang lainnya nggak dikerjain. Itu kalau OR ya, itu orang tuanya suportif banget ya. Ya jadi ini ya, setiap dia asal ada satu aja bener, tuh ya, asal ada bener, kamu mau tulis dia F, tiba-tiba ada true, F, itu semuanya hasilnya akan true ya. Kalau kita pakai OR, dia akan true. Nah, gitu. Sehingga short circuit-nya gimana? Berlaku seperti tadi ya, short circuit evaluation-nya berlaku kayak barusan, dipotong sepihak gitu ya, dipotong sebagian. Ketika dia udah menemukan, yang penting kan benar gitu ya, ketika dia udah menemukan, oh ini benar, maka dia nggak akan mengerjakan lagi. Nah ini misalnya saya kasih nilai F, di awal udah ada T gitu ya, kesananya F. Short circuit evaluation ya, yang pakai ini. Maka gimana? Dipotong. Udah sampai sini aja. Kan udah true. A or B, jawabannya true ya. Sampai sini dia udah true. Ya udah stop, ngapain meriksa ke belakangnya, kan udah true, udah pasti true. Itu sehingga nilainya nanti adalah true. Ya, kalau short circuit evaluation. Tapi kalau logical OR, boolean logical OR yang cuma satu, dia baca sampai akhir ya, baca dulu sampai beres, baru menyimpulkan nilainya true gitu ya. Oke, nanti kelihatan di source code ini. Nih ya. Nih lihat di sini ada I apakah lebih besar daripada 10? Jawabannya apa tuh? I lebih besar dari 10. Apa jawabannya nih? False, Bu. False. Nah, yang warna kuningnya nih, saya kuningin. Dikerjain nggak? Kok ungu lagi? Bentar. Saya ganti kuning dulu. Ini yang kuningnya dibaca nggak kira-kira? Kan ini udah false ya. Ini false. Ini false. Udah pasti false kan? Nah, yang blok kuningnya dibaca nggak? Enggak, Bu. Sabu. Nggak dibaca ya, karena apa? Short circuit evaluation ya. Jadi sih ininya tidak dibaca ya. Ini kan pakai N ya. Blok kuningnya tidak dibaca, sehingga ketika dicetak nilai J-nya berapa? J-nya berapa? Yang ini dibiru-biruin. J-nya berapa?
Ayo, J-nya berapa? Dilihat dulu J-nya berapa. Tetap 10, Bu. Iya, tetap 10 ya. Karena tadi nggak dibaca ya, ke sebelah sananya nggak dibaca, jadi tidak pernah dinaikkan, dia akan tetap 10. Nah, sekarang kalau yang bawah nih, yang biasa ya, boolean logical N. I sama dengan I lebih besar 10, false ya. Yang blok kuningnya ini akan dia kerjakan ya, ini ya. Tetap dikerjakan meskipun udah tahu isinya false ya. Jadi J-nya naik ya, J-nya 11. Tuh ya. Yang ini juga sama ya. Nanti cobain ya di praktikum ya. Lalu ada XOR ya, exclusive OR ya, SOR ya. Kalau SOR selama dia sama, dia false gitu ya. Ini kayak meriksa ujian nih. Jawabannya sama. Wah, plagiarism, copasan, false gitu ya. Terlepas jawabannya benar atau salah, tapi kalau sama jadinya salahin ya. Nah, ingatnya gitu ya. SOR, oh ujian gitu ya. Kalau true, kalau OR apa? Mamah yang suportif ya. Kalau M, mamah yang tukang marah-marah, tukang nyalahin, nah gitu ya, gampangnya ingatnya ya. Oke, seperti itu. Terus ada lagi ini ya, negasi ya, ya. Yang true dinegasi dia nanti jadi false, yang false dia jadi true. Ini manfaatnya untuk apa nih? Biasanya untuk ini ya, untuk toggling. Untuk toggling, misalnya nih, ini saya tambahin lagi ya. Misalnya nih, kita lagi di kelas. Kalau kelasnya mati, kita punya saklar dulu deh. Kan saklar ya, saklar lampu gitu ya. Dia ada di kondisi on, katakan on-nya itu adalah untuk yang ini ya, true. Terus off-nya itu untuk yang false-nya ya. Nah, saklar lampu lah gitu ya. Off itu artinya dia false. Nah, kelas itu kan bakal dinyalain kalau ada orang ya. Kalau nggak ada orang, ya ngapain dinyalain ya? Matiin berarti kan. Nah, kalian bisa bikin program yang if ini nih, kita pakai while aja ya. While, kalau saya ngetik gitu muncul nggak sih? Langsung while-nya keluar? Iya. Nanti muncul langsung ya? Ya, Bu. While, katakan ada orang ya. Ada orang, while ada orang, maka lampu nyala gitu ya. Ini pakai if gitu ya. If ada orang, lampunya nyala ya. Terus ini bohongan ya. Else if nggak ada orang ya. Lampu mati. Kalau lampu mati berarti kita keluar dari perulangan ya. Oke, jadi saya nggak akan kasih begini. Pokoknya if ada orang, lampu nyala. Terus aja ada orang nggak, periksa ya. Oh lampu nyala, oh lampu nyala, begitu ya. Nah, kok ini terbalik ya. Do something while status ya. Status itu yang status saklar ya. Status saklar. Nah, saya bisa kasih begitu ya. Toggling ya. Jadi nanti kalau dia true, ini kalau dia true, ya kalau dia true, dia nanti akan terus-terusan nyalain lampu gitu ya. Oh true.
nyalain lampu ya. Terus masih nyala kan, ada orang, ada lampu nyala. Terus-terusan aja gitu ya. Berarti nanti kapan pas nggak ada orang? Nah, pas lampunya mati, kalau udah nggak ada orang, nah berarti di sini kita akan kasih togglingnya di sini ya. Terus kita ubah statusnya. Status sama dengan true. Maksudnya true, tidak ada orang gitu ya. Selama ada orang, lampu nyala. Tidak ada orang, statusnya diubah menjadi true. Dan di toggling di situ hasilnya akan menjadi false. Kemudian dia berhenti perulangannya ya. Untuk toggling kayak gitu sih ya. Ketika false ya udah dia ke blok program berikutnya yang di bawah. Jadi kayak gitu ya, kurang lebihnya. Nah itu ya fungsinya negasi tadi. Kalau saya suka pakai untuk toggling ya. Nah terus ada lagi operator ternary yang tadi ada tiga buah operan. Nah ini ya 3 buah operan, tanda tanya titik 2. Gitu. Misalnya nih saya punya programnya itu saya pengen ngecek ini nilainya nih kayak gini ya. Kalian bisa ya baca sini ya. Kalau grade lebih dari 60 ya, lebih dari sama dengan 60, maka dia dinyatakan lulus. Nih pengkondisiannya ada ya di sini. Kalau grade lebih dari 60, maka dia dinyatakan lulus ya. Ini tuh kalau kalian susah bacanya, sebetulnya versi source code-nya tuh begini. Versi source code-nya itu, saya tambah lagi papan tulisnya. Versi source code-nya itu gini, saya punya integer nilai, misalnya 88 ya. Terus saya cek nih, if nilai, itu udah pernah belajar ya, if-ifan ya, lebih besar sama dengan 80, maka di sininya cetak lulus gitu ya. Atau saya bikin aja deh satu lagi string status ya. Kalau lebih besar dari 80 maka statusnya sama dengan lulus. Terus else berarti nggak lulus ya. Status sama dengan fail. Ini ya bahasa Inggris dan Indonesia biarin ya. Nah, sepanjang itu ya, sepanjang itu. Nah, ini bisa diperkecil pakai ternary operator. Yang panjang ini kita bisa bikin jadi satu statement aja di mana integer nilainya udah di declare dan init ya. Langsung aja kalian begini string status, isinya adalah tergantung dari isi apakah nilai lebih besar sama dengan 80, tanda tanya itu ya. Tanda tanya, kalau iya, panjangnya. Kalau iya, maka isinya lulus. Kalau tidak, maka isinya gagal. Ininya diganti dulu. Ini teh gagal. Gitu ya. Jadi udah panjang-panjang coding pakai yang ini. Kalian coding Bu nih udah panjang ini teh coding teh segini. Taunya bisa diganti dengan satu statement yang bawah ya. Bisa diganti sama ini. Ya. Ini tuh bacanya jika operan A true, saya ganti dulu. Operan A-nya true, kerjain yang ini ya. Kalau false, kerjain yang ini. Gitu ya, pilih yang ini, yang gagal kalau false. Berarti status isinya apa nih? Kalau begini? Status isinya Lulus bukan Bu. Lulus, Bu. lulus ya, karena nilai lebih besar sama dengan 80 hasilnya true.
status isinya lulus ya. Nah, itu. Nah, sehingga kayak gini programnya ya. Cuman segini doang ya. Statementnya ya. Ya kadang-kadang kita perlu juga bikin kayak gitu ya, nggak usah panjang-panjang ya. Oh, isinya apa? Flowchart-nya sama aja kok kayak begini. Ya. Bisa diganti sama satu statement pendek. Pakai operator ternary. Oke, nah berikutnya kita di sini ya, tadi kan ada dua ya, ada perulangan, kita udah belajar operator ya. Struktur kontrol ini ada untuk perulangan dan juga ada untuk keputusan ya. Keputusan yang gimana contohnya? Keputusan yang gimana nih contohnya? Yo, dulu kan udah pernah belajar di sini first. Keputusan pakai apa? If, bukan Bu. If ya. Contohnya keputusan itu kita bisa pakai if else, dan if else if ya. Kalau pengulangan, For, Bu. contohnya pakai for apa lagi? While. Dual. Ya, while ya. Ada lagi? For sama dual yang biasa kita pakai ya. Nah, kalau switch case masuknya keputusan atau pengulangan? Keputusan, Bu. Betul ya. Jadi ini masukin, tambahin satu lagi. Switch case. Switch. Nah, itu. Nah, kalau udah kayak gitu gampang ya. Jadi ada if else if, ya. Ini ada if else if. Sama enggak? Ya tinggal ini aja sih. Kalau if cuman true-nya aja, false-nya, kalau false gimana? Ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Kalau false dia lanjut aja ke blok program berikutnya gitu ya. Jadi flowchart-nya kayak gini. Kalau dia ada benar true, berarti statementnya dikerjakan. Kalau false ya udah keluar dari blok langsung ke program berikutnya. Gitu. Nah, ini sintak error tidak kalau dikompilasi? Error, Bu. Error? Nggak ada bracket-nya, Bu. Nggak ada kurawalnya. Tidak ada blok kurawal ya. Oke, tapi sebetulnya tidak error ya. Kenapa? Karena hanya satu statement. Jadi kalau di Java dia diperbolehkan bahkan digabung juga boleh ya. Ini di dalam satu statement. Karena hanya satu statement. Boleh tidak pakai blok kurawal buka dan tutup ya. Selama seperti ini ya, satu statement. Nah, kalau ini ketika dua statement baru dia error kalau tidak pakai blok ya. Jadi kalau lebih dari satu statement harus pakai blok. Gitu ya. Pakai blok. Gitu. Ya, terus ada lagi if else ya. Kalau else kondisi false-nya dia dikelola ya kan. Kalau if aja hanya true-nya aja yang dikelola di sini ya. Kalau else dia ada kondisi false-nya ya. Ketika false berarti masuknya ke blok else ya. Jadi kanan kiri nih ya, ke kiri sama ke kanan ya. True-nya dia kelola, false-nya juga dikelola ya. Nah, contoh. Yuk silakan kerjakan bikin ini. Siapa yang mau maju? Semuanya maju, kerjain aja. Saya udah kasih lembar mengerjakannya, nanti dibahas di sini ya. Saya bahas. Nih lihat di MOTD latihan 1, nomor 1, sok kerjakan sekarang, nanti kita bahas. Ayo. Nih soalnya saya tayangkan lagi nih. Sok mangga jawab di situ, nanti saya ini bahas siapa yang mau maju, nanti saya buka ininya, MOTD-nya. Ini ya, kalau dia satu statement. Ini kok nggak ada blok kurawal buka tutup? Bisa. Ini ya, karena ini if satu statement, else satu statement. Atau kalau dia lebih dari satu statement, kita bikin bloknya ya. Latihan yang nomor 2, yuk silakan kerjakan.